البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ada pertemuan lewat disebutkan di Kitabul Buyu'. Kita masih di Kitabul Buyu'. Kitab di Bulughul Maram tentang jual beli. Setelah disebutkan tentang syarat-syarat jual beli, demikian juga tentang masalah riba, demikian juga tentang masalah pinjam meminjam, demikian juga masalah taflis orang yang bangkrut dan semisalnya. Ya, kita masih di bab al-musaqah wal ijarah. Bab tentang bercocok tanam, menggarap lahan pertanian, wal ijarah dan sewa menyewa. Juga berkaitan dengan ja'alah nanti seperti sayembara dan semisalnya. Pada pertemuan terakhir disebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minta untuk dihijam, untuk dibekam, kemudian beliau memberikan kepada orang yang membekam itu ajrahu, upahnya. Dan Nabi mengatakan kasbul hajam wa khabith, upahnya orang yang membekam itu adalah khabith, jelek. Dari sini para ulama terjadi perselisihan apakah halal hijamah itu bekerja sebagai tukang bekam, karena Nabi mengatakan upahnya itu jelek. Kesimpulannya adalah halal, ya, halal walaupun itu makruh. Kalau ada pekerjaan yang lain cari yang lain, tapi itu halal. Kalau itu haram Nabi tidak akan memberikan upah, kan demikian. Kemudian juga disebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah." Sungguh yang paling berhak yang kalian ambil padanya dari upah itu adalah Al-Qur'an. Sudah kita bahas permasalahan di sini, kalau mensyaratkan upah dan sebagainya ketika mengajarkan Al-Qur'an maka itu tidak boleh. Kalau diberi kemudian tidak disyaratkan maka ini boleh. Kemudian berikutnya hadis nomor 903. Ya, di bab ini, bab yang terakhir. Ini hadis yang terakhir di bab ini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini dibicarakan para ulama. Ya, hadis ini dhaif. Disebutkan bahwa di situ ada rawi namanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Sangat lemah sekali. Ya, demikian. Walaupun Syekh Albani rahimahullah beliau menguatkan dan mensahihkan hadis tersebut, hadis ini. Karena ada penguat-penguat yang ada. Dan para ulama beramal dengan hadis ini. Ya, walaupun dhaif tapi para ulama beramal dengan hadis ini. Apa itu? Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atul ajir ajruhu." Berikan orang yang bekerja, berikan kepada buruh itu ajruhu, upahnya. Qabla ayajifa araquhu, sebelum keringatnya itu kering. Sebelum dia itu pekerjaannya selesai, berikan dulu upahnya. Ini afdal. Walaupun boleh diberikan ketika selesai pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa kalau dia tidak memberikan upah termasuk kedzaliman. Rawi Ibnu Majah diswalih Al-Imam Ibnu Majah. Wa fil bab, dan di dalam bab ini yang berkaitan dengan hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inda Abi Ya'la, di sisi Abu Ya'la, diswalih Al-Imam Abu Ya'la wal Baihaqi, demikian juga Imam Baihaqi. Tapi ini tidak bisa menguatkan. Ya, riwayat yang dibawakan oleh Abu Ya'la dan Baihaqi dhaif. Di situ ada Abdullah bin Ja'far As-Sa'di. Ya, dhaif. Demikian. Demikian juga ada penguat tapi tidak bermanfaat. Di situ ada Abdul Aziz bin Abban Matruk. Jadi hadis ini tetap dhaif dia. Kemudian ada yang semisalnya juga wa Jabir inda Tabrani, oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga, ya. Yang disebutkan dalam Jam' as-Shaghir Imam Tabrani, wa kullu hadi'af. Ibnu Hajar sendiri mengatakan semuanya dhaif. Di situ ada rawi namanya Sarqi bin Qutami. Demikian juga Muhammad bin Ziyad Al-Kalbi, duanya dhaif. Ada penguat-penguat semuanya dhaif. Tapi Syekh Albani beliau karena ada penguat dan sebagainya mensahihkan di sini. Tadi berikan upah kepada
orang yang bekerja itu kepada buruh itu sebelum dia itu apa? Kering keringatnya. Demikian juga ada nomor 906 wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini juga dhaif hadisnya. Ya, disebutkan di situ ada rawi namanya An-Nakhai, dia tidak mendengar dari seorang sahabat pun. Jadi kita terputus. Ada riwayat yang lain yang menguatkan, tapi dari jalannya Abu Hanifah, dan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu hadisnya dhaif. Ya, Abu Hanifah itu dalam hal hadis maka dia itu dhaif. Jadi tidak bermanfaat. Ini penguat dari dia ini. Hadis ini tetap dhaif. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man istajara ajiran, barang siapa yang mengambil buruh, fal yusami lahu ujratahu, maka hendaknya dia menyebutkan upahnya. Upahnya berapa? Ya, jangan kemudian bekerja tapi belum disebutkan. Satu hari ya 100.000 ataukah mungkin 50.000 atau berapa, tidak disebutkan. Tapi hendaknya dia untuk menyebutkan fal yusami, maka hendaknya dia menyebutkan berapa upahnya. Nah, di sini walaupun dhaif tapi para ulama demikian menyebutkannya. Jadi Ibnu Hajar sengaja menyebutkan hadis dhaif ini, tapi apa? Dia juga menjelaskan kadang-kadang untuk mengambil manfaat dari hadis tersebut. Beliau mengatakan di sini rawahu Abdur Razzaq, diriwayatkan oleh Abdur Razzaq. Tadi kita sebutkan dhaif. Ya, ada standar yang dhaif. Wa fi kita, di dalamnya ada yang kita. Ibnu Hajar mengatakan di situ ada apa? Terputus. Nakhai tidak mendengar dari sahabat seorang pun. Wa wasalahu Baihaqi, disambungkan oleh Imam Baihaqi min tariqi Abi Hanifah, dari jalannya Abu Hanifah. Tapi Abu Hanifah sendiri dhaif, tidak bermanfaat. Ya, hadis ini tetap lemah. Maka di sini ada permasalahan tentang masalah al-ijarah. Al-ijarah itu adalah sewa menyewa. Dan itu adalah apa? Dan itu adalah disyariatkan sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, surat At-Thalaq ayat yang ke-6. Apabila perempuan-perempuan itu menyusukan untuk kalian, untuk anak-anak kalian, maka berikanlah mereka itu ujurahunna, upahnya, memberikan upah kepada perempuan yang menyusui. Bahkan Nabi SAW disebutkan beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah ketika beliau masih kecil. Ini demikian. Ini suatu yang disyariatkan. Kemudian disebutkan sewa menyewa ini jual beli atau tidak. Simpulannya adalah dia itu termasuk jual beli. Ya, karena salah seorangnya itu memberikan manfaat, menyewa motor, menyewa rumah dan semisalnya. Kemudian disebutkan ijarah ini sewa menyewa ini terjadi untuk orang yang itu jaizus tasarruf, orang yang pantas untuk melakukan muamalah. Jadi kalau anak kecil umpamanya belum balik, maka tidak pantas untuk kemudian melakukan transaksi ini. Kemudian lafaz-lafaznya adalah lafaz-lafaz biasa, ini aku menyewa darimu dan sebagainya. Kemudian disebutkan akadnya itu apakah dia itu berupa barang ataukah manfaat. Kesimpulannya sewa menyewa itu adalah berupa apa? Berupa manfaat, bukan suatu barang. Lalu bagaimana dia menyewakan rumah? Jawabannya adalah apa? Bukan berarti kita memiliki rumah tersebut, enggak, tapi mengambil manfaat rumah tersebut, menyewa motor dan semisalnya. Kemudian disebutkan dengan apa dihitung waktunya, bisa berupa waktu berupa hijriah, tahun hijriah 360 hari umpamanya, atau 30 hari, atau boleh juga yakni waktu-waktu syamsiah seperti ya, kebanyakan kita 1 tahun Masehi itu demikian. Kemudian juga disebutkan apakah waktu ya sewa menyewa ini harus bersama dengan akad? Jawabannya tidak. Boleh ketika akad kemudian mengatakan 1 tahun lagi baru tak sewakan, boleh. Ya demikian. Tidak mesti setelah akad langsung kemudian disewakan. Kemudian juga apabila dia mengatakan secara mutlak, aku sewakan rumah ini kepada kamu 1 tahun, ya maka ini sah. Nah, kata-kata seperti ini. Tidak mesti mengatakan awalnya ini tidak. Ya boleh. Kemudian juga disebutkan kapan orang yang menyewa itu mulai memiliki ya atau memulai menggunakan
tempat tersebut, rumah ataupun motor atau dan sebagainya ketika dia menyewa? Jawabannya adalah ketika akad itu. Ketika akad itulah kemudian terjadi apa? Dia berhak untuk kemudian menggunakannya. Kemudian kalau kemudian setelah dia menyewa, ya ternyata rumahnya itu rusak di tengah perjalanan, ya orang menyewa harus apa? Harus mengembalikan separuh atau mencarikan tempat yang lain. Jadi demikian. Ya tidak berarti setelah dia mengambil uang 10 juta mau sewa itu, kemudian di tengah-tengah rusak rumah tersebut, selesai. Tidak, harus dia untuk kemudian menjadikan yang lainnya penggantinya. Kemudian sebutkan apabila sudah diberikan barang tersebut, rumahnya sudah akad 1 tahun. Kemudian orang ini tidak datang, 1 tahun tidak dipakai, ya sudah hangus, ya karena dia tidak menggunakannya. Demikian juga boleh enggak menyewakan hamam, menyewakan kamar mandi biasa, ya umpamanya WC dan sebagainya boleh. Demikian juga menyewakan binatang, ya untuk kemudian mungkin untuk ladang dan sebagainya. Demikian juga tanah. Maka ini adalah boleh. Kemudian boleh enggak meminjamkan mushaf Al-Quran? Boleh. Ya, meminjamkan Al-Quran kemudian dibayar boleh. Kemudian juga disebutkan di sini permasalahan yang selain dari ijarah ini yaitu ja'alah. Ja'alah itu disebutkan oleh para ulama, ya. Ya sebelumnya permasalahan berbekam tadi, berbekam adalah halal. Kemudian seseorang yang membekam atau mengkhitan, ya dia itu menyunat, sunat itu atau khitan. Kemudian terjadi itlaq, terjadi kerusakan. Apakah dia menanggung? Jawabannya adalah dia tidak menanggung kalau dia memenuhi 2 syarat. Ini membekam, kemudian orang malah sakit umpamanya, infeksi dan sebagainya. Lalu bagaimana ini? Jawabannya dia tidak menanggung. Kalau memenuhi 2 syarat apa? Bisa ditulis yang pertama yakunu dawi hadakin, dia mempunyai keahlian. Dia punya keahlian memang, ternyata orang itu tambah sakit umpamanya, maka tidak menanggung. Kemudian yang kedua, alla tajani aidihim, bukan dia yang membuat. Ternyata dia dilarang untuk mandi umpamanya, dia mandi. Maka kemudian menjadi sakit, maka dia tidak menanggung. Kemudian disebutkan tentang masalah ja'alah. Ja'alah itu seperti sayembara. Ya, sayembara itu diperbolehkan. Sebutkan dalam surat Yusuf, waliman jabi himlu ba'ir wa ana bizain. Nah, waktu itu kan tempat untuk menakarnya itu kan hilang. Dan Nabi Yusuf memberikannya di tempatnya saudaranya, Sunan mengatakan Benyamin. Ya, kemudian di stop itu, yang di rombongannya. Kemudian siapa yang di situ ketahuan maka dia itu ditahan. Ternyata ada di tempatnya Benyamin tadi. Maka disebutkan di situ di ayat tersebut, barang siapa yang bisa mendatangkan barang tersebut maka dia mendapatkan himlu ba'ir, yakni gandum seberat apa yang bisa dipanggul oleh ba'ir, oleh unta. Itu upahnya itu. Ini termasuk apa? Ja'alah. Ya, demikian. Maka di sini disyariatkan hal tersebut. Dan ja'alah ini atau sayembara atau semisal itu adalah akad jaiz, akad yang itu tidak wajib. Demikian. Demikian juga waktunya tidak tentukan. Barang siapa yang bisa mendatangkan barang ini untuk dia demikian, atau barang siapa yang bisa menyembuhkan orang yang kena yakni santet dan sebagainya, dia mendapatkan hadiah ini. Nah, seperti itu. Itu kan bukan sesuatu yang wajib. Demikian juga waktunya tidak tentukan. Dan itu adalah boleh. Ya demikian. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.